Karena saya yakin amil-amil zakat ini salah satu tentara-tentara Allah juga yang diturunkan dalam dakwah di dunia perzakatan. Sehingga saya ngerasa amil zakat ini kalau misalkan jalannya lurus, benar gitu, nggak macam-macam, tenang aja hidupnya tuh. Iya. Cukup aja tuh datang ke orang-orang yang memang sudah waktunya bayar zakat, membantu mereka untuk menunaikan kewajiban mereka. Ini dia. Gitu. Jadi kita datang bukan minta ya. Bukan. Bahkan kalau di Quran khuz amwali, Ambil lah gitu ya. ambil. Jadi nggak minta nih, ngambil. Harta orang kaya. Iya. Mana harta orang? Dan zakat itu dipermudah. Maksudnya gimana Ji? Ada orang bayar yang lainnya dipersulit gitu. Ya. Harus punya ini zakat enggak. Bahkan dibantu gitu gitu. Iya. Berapa zakat 2,5 kalau Iya, belum sampai waktunya berzakat disuruh bayar zakat gitu. Iya. Ya, 2,5 Iya betul. nggak lebih dari 10% tuh. Apalagi 12 tuh. Jauh tuh. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sahabat setia, senang dan bahagia. Saya Zulfam Yadi kembali hadir ke layar kaca sahabat. Tentunya untuk mendatangkan orang-orang inspirator yang akan memberikan inspirasi kehidupan kita sehingga kita tetap semangat, tetap fokus, dan tetap bermanfaat dalam kehidupan ini. Inilah narasumber kita, Kang Febian Andara Pratama, Ketua Forum Zakat Sumatera Barat. Selamat datang Kang Febian. Alhamdulillah. Terima kasih ini udah diundang ke sisi lain. Ini salah satu pencapaian lembaga amil zakat yang main ke sini nih. Oh gitu ya. Harusnya gitu. Iya. Motivasi besar ini mah. Alhamdulillah Alhamdulillah ya. Sini. Alhamdulillah Kang. Beliau ini muridnya apa nih? Ustadz Kondang A.A. Gimnastiar. Masya Allah. Kalau udah dibilang gitu tuh agak berat sih. Harus ya. Kita ucapkan selamat. Kita belum ucapin selamat ketua nih. Alhamdulillah. Sahabat semuanya, beliau ini adalah ketua terpilih yang baru saja dilantik oleh Ketua FOS Forum Zakat Nasional minggu kemarin ya. Minggu lalu ya. Gimana rasanya jadi ketua Kang? Wah, berat ya. Selain itu badan jadi ada lagi amanah baru gitu ya. Tapi memang harus dijalani mudah-mudahan. Karena amanah ini kan gak pernah salah untuk milih pundak ya. Jadi kalau misalkan ini memang ditakdirkan Allah, ya pasti Allah akan tolong gitu aja Ji. Oh gitu ya. Saya berharap ditolong Allah aja gitu. Masya Allah. Iya. Jagalah hati. Jangan kau sombongi. Ya, ini kalau mau ribagin tuh gitu Haji. Kang Haji nih Kang Haji. Sahabat semuanya, beliau ini juga seorang hafiz nih, Masya Allah, luar biasa. Haji, ini kan ngomong-ngomong sudah berapa lama di DT nih? Kalau di Darut Tauhid mulai 2010 itu belajar di SMA. Di SMA. Namanya itu beasiswa juga tuh. Salah satu program dari Darut Tauhid. Mungkin dari pengelolaan zakat infak sedekah juga. Alhamdulillah itu selama 4 tahun saya di sana. Jadi masuk dulu pesantren, pengenalan dan lain-lain selama hampir 1 tahun baru masuk ke sekolahnya. Oh, gitu. SMA itu, SMA. Jadi 4 tahun di sana, baru keluar ke pondok yang lain untuk menyelesaikan hafalan. Setelah itu balik lagi ke DT karena memang di DT ini ada hutang budi mungkin ya. Saya berpikirnya gitu, tapi orang lain di Darut Tauhid itu mikirnya kita nggak perlu hutang budi gitu ya. Dan memang takdirnya aja saya dimasukin ke situ gitu. Cuman gitu saya berharap bisa baik lewat jalur Darut Tauhid ini gitu. Gitu. Jadi di saat ini 2010 itu Agim lagi di atas puncaknya dia. Lagi diuji juga sih. Oh 2010 lagi diuji ya. 2010 itu diuji. 2008 ya puncaknya. 2006 ya. Puncaknya 2010 saya masuk masih gitu. Tapi takdirnya memang ujian yang memang sebenarnya kata A itu memang ujian pujian. Ujian pujian ya.
Kalau udah dipuji lagi itu ujian paling nyata tuh. Tapi nggak disadari orang katanya. Iya. Kalau dicaci, dimaki, itu kita bisa introspeksi diri gitu. Cuman kalau dipuji kadang kita lupa diri gitu. Makanya ujian yang paling nyata sebenarnya bukan dicaci, dimaki. Orang caci maki kita berarti kan kita tahu apa yang salah dari kita dan perlu kita perbaiki. Tapi kalau dipuji kadang kita lupa tuh bahwa sebenarnya pujian itu hakikatnya milik Allah aja tuh. Maka kami diajarkan kalau di Darut Tauhid itu yakin itu semua hal yang datang dari kita nggak ada. Kebaikan itu datangnya dari Allah aja gitu. Buruknya dari kita. Makanya introspeksi diri kalau dicaci dimaki gitu. Nah kalau dipuji introspeksi diri juga. Bisa jadi semua yang kita lakukan itu karena Allah aja. Maka nggak pernah menganggap ujian tahun 2006 sampai 2010 itu sebagai ujian, tapi itu sebagai challenge buat beliau untuk lebih memperbaiki diri, dan itu diajarkan ke kami gitu. Jadi kalau dipuji ya jangan tinggi hati gitu. Kalau dicaci ya jadi introspeksi diri gitu aja. Gitu. Tapi ketika ada uji itu ada yang keluar nggak meninggalkan pondok? Banyak. Ada banyak. Cuman saya bukan termasuk yang yang melalui itu, karena waktu itu posisi saya masih sebagai santri, jadi belum tahu terlalu banyak gitu. Tapi ceritanya banyak yang keluar ketika itu. Ada beberapa yang keluar dan ada yang bertahan, dan itu memang sudah ditakdirkan Allah juga gitu kan. Tapi yang perempuan kayak banyak keluar ya. Kayaknya gitu sih. Cuman akhirnya balik lagi. Punten, maaf. Iya benar deh. Karena emosional ya. Iya, karena kan menjalankan syariat. Apa yang salah dari menjalankan syariat gitu ya? Yang selingkuh banyak, tapi yang menjalankan syariat yang dihujat kan aneh gitu ya. Nah makanya ya kita selama masih sesuai syariat dan diperbolehkan agama, terus kok jalan aja gitu ya. Ya ujian orang top brand kan begitu, dia dekat dengan media Ji. Iya betul. Kalau selagi aman-amannya, ya dia bisa naik kayak tingginya kayak jet aja ke atas. Iya betul. Tapi kalau ada kesempatan tuh turun, nukiknya luar biasa Ji. Makanya sebenarnya yang harus banyak benar-benar ingat nasihat seorang anak kecil ke Imam Hambali. Beliau disampaikan ada anak kecil lagi jalan lari-lari di jalan gitu, jalannya licin gitu. Terus kata Imam, hati-hati nak, nanti jatuh gitu. Si anak kecilnya jawab balik, engkau imam yang terkenal itu kan? Aku tergelincir jatuh hanya sakit sekarang nih. Cuman engkau hati-hati tuh dengan gelarmu saat ini gitu ya. Tergelincir jatuh, kemana jatuhnya tuh gitu. Makanya beratnya dijadiin ketua itu gitu ya. Jadiin pimpinan tuh gitu, bukan karena pekerjaannya makin banyak, itu pasti gitu ya. Cuman jadi pimpinan, jadi yang punya jabatan itu harus kasih contoh terbaik tuh. Gitu. Itu beratnya di situ gitu. Banyak istighfar Ji. Besok kalau Haji misalnya saya harus banyak sedekah nih. Sedekahnya ke Aspen aja. Istighfar dan sedekah, sedekahnya supaya diketahui ke sana. Itulah. Ya benar ya. Aduh, luar biasa nih ya. Tapi cerita ngomong-ngomong, kita cerita forum zakat di Sumatera Barat nih, haji di Darut Tauhid nih sudah berapa lama di Sumbar? Kalau di Sumatera Barat Darut Tauhid itu ada 2020 soft launching. Itu pun ya? Takdirnya saya belum tahu kalau saya bakal dipindah ke sini tuh. Jadi Desember nih, cerita lumayan menarik gitu. Salah satu muzaki yang ada di Sumatera Barat, beliau asal Sumatera Barat. Beliau minta untuk hadir Darut Tauhid di Sumatera Barat. Itu waktu Covid tuh 2020 ya. Desember tanggal 3. Ingat banget saya. Karena saya dapat ceritanya, kisah beliau. Saya pun belum pernah ketemu sama beliau gitu. Setelah beliau mewakafkan hartanya untuk office kantor DT Peduli, berapa bulan kemudian beliau meninggal. Oh, meninggal beliau? Meninggal. Kami pun yang sekarang ada di DT Peduli di Sumatera Barat ini belum sempat ketemu beliau. Saya meyakini bahwa ini udah dicatat sama Allah nih. Iya. Dahsyat, beliau tahu, dan ternyata itu menjadi kebiasaan beliau. Beliau kalau berbagi tuh nggak tanggung-tanggung gitu. Apa yang dibutuhin sekian, ini kasih. Dan itu yang hebat. Mereka yakin bahwa perubahan itu
harus datang bareng-bareng. Mungkin beliau nggak bisa seperti kita nih di lembaga-lembaga zakat yang memang bisa turun langsung ngasih. Bahkan kalau kita kan mau distribusi zakat infak sedekah harus asesmen dulu, penerimanya harus benar-benar asnaf gitu kan. Beliau nggak bisa seperti itu. Maka beliau serahkan kepada lembaga-lembaga yang memang bisa melakukan itu sehingga ada perubahan yang lebih dari sekedar dia ngasih uang langsung gitu. Itu dahsyatnya beliau. Dan ternyata beliau dikenal sebagai orang yang dermawan. Orang Bukit Tinggi, Ji. Orang Bukit Tinggi, Ji. Orang Bukit Tinggi. Aduh, kenapa dulu dia ketawa? Ini lama ketahuan aneh ya. Iya, saya makanya takdirnya 2021 saya baru pindah. Gitu, Februari 2021 pindah ke Sumatera Barat. Tapi nginapnya di Padang. Tinggal di Padang ya. Iya, karena office kita memang di Padang gitu. Jadi kita disewakan ruko oleh beliau selama 2 tahun dan alhamdulillah dari situ Darut Tauhid mulai bergerak. Jadi mengawali banget itu, Ji. Dipilih ditakdirnya untuk mimpin di Sumatera Barat waktu itu, dan sampai sekarang masih diamanahkan untuk Sumatera Barat di Darut Tauhid. Tapi alhamdulillah banyak belajar sebenarnya saya di Sumatera Barat ini. Iya. Gitu. Oke, Ji, ini kita ngomong zakat mulai dari tokoh nasional nih. Kalau AA Gim sendiri bicara tentang zakat seperti apa beliau, Ji? Apa nasihat AA tentang zakat ini? Terakhir beliau mengungkapkan tentang zakat infak sedekah ini memang benar-benar menjadi kekuatan keimanan seseorang gitu. Orang yang semakin dia yakin gitu. Jadi cara mengendalikan hati salah satunya dengan berzakat ternyata, Ji. Oh gitu? Iya. Beliau sampaikan itu melalui ada beberapa ayat yang memang beliau kutip di surat Al-Baqarah ya. Jadi beliau itu menyampaikan bahwa zakat infak sedekah ini adalah janji dari Allah. Dan di ayat tersebut juga disebutkan bahwa ada setan juga janji di situ. Janjinya untuk kefakiran dan lain-lain gitu. Tapi kalau janji Allah, ya nanti akan dibalas dengan balasan yang lebih baik gitu. Maka ini menjadi penguat sebenarnya. Agim kalau kita lihat suka ngajak untuk orang bersedekah berinfak. Ternyata beliau berinfak berzakatnya lebih banyak nih. Gitu sih. Iya, sebelum ngajak orang kita diajarkan untuk kasih dulu. Memberi gitu contoh. Ya? Jadi kalau misalkan beliau mengarahkan santrinya untuk ayo baca surat Al-Baqarah, beliau udah lebih dulu tuh baca surat Al-Baqarah gitu. Amalan dong. Ayo olahraga, beliau lebih kuat olahraganya gitu ya. Jadi ini mengajarkan ke kita semua gitu. Kita semua nih kan pemimpin ya. Iya. Sebelum mengajak orang lain, ajak diri sendiri dulu gitu. Oh gitu ya. Itu kuat banget. Dan ketika beliau, makanya kenapa beda ruhnya ya. Seorang Kang Fabian ngajak yuk berzakat, sama Agim yuk berzakat, beda tuh, Ji. Beda ya. Beda. Iya. Ruhnya beda ya. Karena kita juga masih sadar gitu. Ini gimana? Makanya itu yang ya kita doakanlah beliau, semoga Allah terus senantiasa jaga beliau, Allah berikan kemampuan beliau untuk terus memimpin di Darut Tauhid dan juga memimpin umat untuk ke dalam kebaikan gitu. Makanya di Darut Tauhid itu pesan, jadi semua orang yang bersentuhan sama Darut Tauhid harus nambah imannya gitu. Jadi yang paling penting itu nambah iman gitu. Jadi orang yang zakat, gimana caranya supaya imannya nambah. Ini keren nih. Orang yang mendapat zakat supaya imannya nambah juga gitu. Jadi bukan hanya orang yang menerima, tapi yang memberi juga harus nambah imannya gitu. Iya. Nah itu makanya berat banget nih. Karena antara orang yang berzakat harus kita punya nilai efek bahwa orang yang berzakat itu nambah imannya ya. Betul, harus itu. Pengambil zakat harus nambah imannya. Iya, apalagi itu. Amilnya harus. Amilnya harus nambah imannya. Gitu. Orang yang diberi zakat harus diberitakan tentang keimanan juga gitu ya. Oh iya. Makanya sekarang, Ji, karena zakat itu syariat kan, Ji. Syariat. Dari 5 rukun Islam itu salah satunya zakat, Ji. Iya. Makanya saya juga ada syahadat nih. Salat, puasa, zakat. Tapi orang banyak cita-citanya naik haji aja. Jarang orang tuh bercita-cita, apa cita-cita 2025 saya mau bayar zakat gitu, jarang.
Padahal kalau orang bayar zakat itu udah pasti jadi orang kaya tuh. Oh iya bener juga ya Ji ya. Betul, iya. Apa cita-cita? Miliarder. Iya. Tapi belum tentu ya miliarder nanti jadi orang bayar zakat kan. Iya. Tapi kalau orang bayar zakat sudah pasti orang Miliarder, kaya ya iya. miliarder. Oh iya ya. Harus. Jadi cita-cita bayar zakat nih ya. Iya, makanya sekarang 2025 nih untuk teman-teman yang pengen jadi pengusaha, cita-citanya apa? Bayar zakat. Aduh ini keren sekali nih. Bayar zakat. Bol ya, bol. Apa cita-citamu? Ingin bayar zakat. Oh iya naik haji. Ngumpulin duit lama. Bukan kita bilang oh nggak boleh naik haji, justru itu Iya. sebuah ikhtiar untuk bisa naik haji. Iya. Nah sekarang coba lihat ikhtiar untuk bayar zakat apa? Iya. Belum betul. Paling zakat fitrah itu pun sekarang juga lebih banyak, bukan lebih banyak ya, banyak juga sekarang yang lebih milih menerima daripada membayar. Iya memberi, berbayar zakat betul. Zakat fitrah sekarang gitu. Kadang kala jika gini jelas-jelas ini harus dibedakan antara zakat, harta zakat dengan harta THR. Nah itu. Kelemahan orang yang sebenarnya ini kan Ji, kelemahan orang yang bayar zakat secara sendiri, ada kalanya dibagikan dianggap itu THR. Iya betul. Benar nggak Ji ya? Beberapa donatur sering tuh Ji ngomong ke kami gitu. Ada orang yang akhirnya menganggap bahwa itu sebagai THR. Padahal itu zakat. Zakatnya ya. Itu. Kadang yang ngasih juga nggak tahu itu zakat atau apa. Saya minta THR ya. dia pasang dia. Nah ini THR katanya padahal itu zakatnya ya kan. Iya, Dia makanya- kasih kepada orang yang bukan asnaf ya kan Ji. Betul. Makanya pergerakan zakat ini memang harus dibumikan dari mulai niat masyarakat untuk bayar zakat harus ditumbuhkan gitu. Iya. Karena banyak Ji yang memang belum, bahkan yang sudah punya pun kadang lupa sama zakat gitu. Atau melupa-lupakan diri. Iya, pura-pura. Jadi kesannya lembaga-lembaga zakat ini datang ke mereka pasti minta. Padahal kami di lembaga zakat datang ke orang-orang yang memang sudah waktunya bayar zakat, membantu mereka untuk menunaikan kewajiban mereka. Ini dia. Gitu. Jadi kita datang bukan minta ya. Bukan. Bahkan kalau di Quran khuz amwali, Ambil lah gitu ya. ambil. Jadi nggak minta nih, ngambil. Harta orang kaya. Iya. Mana harta orang? Dan zakat itu dipermudah. Maksudnya gimana Ji? Ada orang bayar yang lainnya dipersulit gitu. Ya. Harus punya ini, zakat enggak. Bahkan dibantu ngitungnya tuh. Iya. Berapa zakat 2,5. Kalau Iya, belum sampai waktunya berzakat disuruh bayar zakat gitu. Iya. Ya, 2,5. Iya betul. Enggak lebih dari 10% tuh. Ya. Apalagi 12 tuh. Jauh tuh. Gitu. Agama lain malah 10% aja. Ada yang 10%. Bahkan ada salah satu muzaki dia bilang saya kayaknya kurang bayar zakat 2,5. Maka saya pengen banyak sedekah. Sampai saking orang yang memang imannya sudah paham dengan agama gitu, imannya udah kuat dan yakin bahwa semua harta itu titipan. Itu dia bilang 2,5 tuh kurang sebenarnya. Iya. Tapi dalam studi Islam ternyata 2,5 itu memang pas. Benar-benar pas. Untuk si penerima memang benar-benar pas gitu. Iya. Dan untuk yang memberi juga nggak terlalu besar. Iya. Itu karena kan kadar keimanan seorang tentang mengeluarkan harta ini sangat berbeda-beda. Berbeda. Zakat kan zaman sekarang dulu qadarullah saat Rasulullah wafat, itu yang diperangi sama Abu Bakar siapa tuh? Orang yang nggak mau bayar zakat ya. itu. Itu zaman mereka tuh. Apalagi yang sekarang Dekat dengan Rasul ketika itu ya. beda berapa Iya. hari aja Rasul meninggal. Iya. Ya benar-benar ya. Apalagi kita nih sini, makanya mesti bersabar-sabar dengan lembaga-lembaga ambil zakat itu. Iya. Tapi jadi memang ini kayak gini ya Ji. Kadang-kadang kayak iklan zakat. Kalau sekarang sebenarnya mestinya iklan zakatnya harus banyak nih Ci. Benar. Karena kan setiap iklan yang ini kadang-kadang lebih banyak iklan Sofi kan. Iya. Sofi atau Sofi ini ya. Pokoknya toko lah, Toko hijau oren, gitu. ada toko oren, toko hijau ya, gitu ya. Harus sih kayak gini nih. Jadi maksudnya gimana Ji? Ini FOS. Kita balik ke FOS nih. Forum zakat. Kenapa mesti ada forum ini Ji? Kalau kami berpikir forum zakat ini sebagai wadah, rumah gerakan untuk orang-orang lembaga-lembaga penggerak zakat. Oke. Jadi
bukan rumah ini dibangun untuk kepentingan rumah zakatnya, lembaganya. Bukan lembaga ya, maksudnya untuk forum zakatnya bukan. Tapi forum zakat harus memberikan manfaat kepada lembaga-lembaga yang tergabung di sana gitu. Jadi forum zakat mesti memberikan manfaat kepada lembaga yang tergabung di sana gitu ya. Oke. Kenapa saya bilang gitu? Karena orang-orang yang masuk dalam rumah gerakan zakat ini atau forum zakat ini harus orang yang punya kepentingan tentang pergerakan zakat. Oke, oh gitu ya. Sebenarnya kalau di Indonesia masalah potensi dan pergerakan seperti apa nih, Ji? Kalau di Sumatera Barat ya. Iya. Kalau di Sumatera Barat ini saya dapat informasi dari Basnas itu untuk dana zakat infak sedekah aja itu sampai 4T lebih. Infak dan sedekah saja. Ya, zakat infak sedekah. ZIS-nya ya. ZIS-nya. 4 triliun. 4 triliun. Baru terkumpul berapa, Ji? Baru terkumpul 10%. 10% ya? 10% itu dari semua lembaga. Saya berpikirnya gini, bukan masyarakat Sumatera Barat nggak mau berbagi atau mengeluarkan dananya, cuman yang terdata segitu. Iya. Yang terdata segitu. Belum yang terdata nih ya? Iya, belum yang tidak terdata. Nah, sekarang gimana caranya yang tidak terdata itu bisa terdata dan dampak dari pengelolaan zakatnya bisa terlihat oleh masyarakat. Oke, Ji, sekarang saya mewakili masyarakat nih. Kenapa saya mesti ke lembaga? Kenapa saya kan bisa sendiri? Iya, betul. Kenapa, Ji? Nah, kalau kita mengikuti sejarahnya, sejarahnya zaman Rasulullah adanya, yaitu ada di Baitul Mal gitu. Maka zakat melalui lembaga menjadi salah satu sunnah Rasulullah. Oh iya. Betul kan? Iya. Terus yang kedua, zakat melalui lembaga ini bisa lebih dikelola secara profesional. Jadi untuk penerimanya juga tidak sekedar ini kenalan saya nih, kasihlah. Belum tentu, karena bisa jadi orang yang kita kenal belum berhak menerima zakat. Hanya dalam pandang kita ya. Iya. Dalam pandang kita ini kayaknya dia miskin. Rupa dia nyimpan emas banyak di rumah. Pernah kami mendistribusikan zakat. Iya. Sampai di suatu daerah tiba-tiba udah pada ngumpul orang-orang. Itu orang-orang bilang saya berhak menerima zakat. Dikira zakat ini kayak BLT, Ji. Iya. Jadi semua dapat. Ternyata nggak gitu. Iya. Zakat ini kan diperuntukkan untuk 8 golongan. Yang paling banyak memang fakir miskin dan fisabilillah biasanya. Cuman yang datang waktu itu kebayang, Ji. Orang bawa motor Nmax gitu. Saya pikir motor saya aja nggak begitu. Makanya akhirnya kami harus, sebelum mendistribusikan kami harus menjelaskan lagi, Pak, dalam Al-Quran surat At-Taubah yang berhak menerima zakat nih 8 orang golongannya. Saya tanya satu-satu, ibu bapak fakir tidak? Iya. Diem mereka. Miskin tidak? Iya. Diem mereka. Mualaf bukan? Bukan juga. Terus apa kewajiban saya untuk menunaikan zakat ini ke bapak ibu? Udah akhirnya pulang sebagian pergi. Nah, kebanyakan kita kalau ngasih langsung itu karena memang ada kedekatan. Melihat orang, ini saya kenal nih, kasih gitu. Cuman kalau di lembaga zakat dia lebih profesional. Kenapa saya bilang profesional? Untuk mendistribusikan zakat aja mereka harus survei dulu. Iya benar ya. Melihat ini termasuk asnaf apa nih? Nanya dulu ya. Nanya dulu gitu. Nggak langsung kayak udah nih menggugurkan kewajiban, enggak gitu ya. Nah, di lembaga zakat juga dikelola untuk dijadikan program pemberdayaan sehingga ada dampak dari pengelolaan zakat melalui lembaga. Kita bayar zakat ke lembaga gitu. Takdirnya ada beberapa lembaga yang memang sudah mengelola program pemberdayaan di Sumatera Barat ini. Kebayang, kemarin saya dapat informasi sekitar 40 ekor sapi diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat di Solok oleh salah satu lembaga di Sumatera Barat ini. Kolaborasi tuh lembaga YBM Brilian sama Dompet Duafa. Mereka mengelola dan akhirnya yang menerima bisa menjadi muzaki. Gitu.
Nah kalau kita misalkan setiap hari memang ada yang datang, nah makanya agak heran gitu kalau misalkan setiap tahun yang menerima zakat makin bertambah. Kan harusnya makin berkurang ya. Nah karena orang berpikirnya oh iya saya menunaikan zakat udah langsung aja. Iya. Gitu. Karena salah satu tugas amil itu sebenarnya memberikan pemahaman dan juga mungkin merubah mindset kali ya. Ya betul. Baik kepada orang muzaki Betul. maupun kepada mustahik yang diberi ya. Ya betul. Nah, supaya jangan besok jangan niat minta lagi tahun depan. Ada yang udah ancang-ancangan Pak, Ramadan nih. anak saya udah besar katanya. Saya udah mantu katanya kan. Nambah lagi. Iya, boleh nggak masukkan daftar lagi itu. Padahal satu rumah tuh masih. Makanya ini jadi salah satu challenge buat lembaga-lembaga zakat bahwa memperjelas bahwa yang menerima zakat tuh ini. Nah, kami di Forum Zakat sedang mengelola data ini. Tahun 2024 berapa penghimpunan yang memang dihimpun oleh seluruh lembaga amil zakat di Sumatera Barat. Terus dampak apa yang memang diberikan dari pengelolaan zakat tersebut. Sehingga masyarakat bisa lebih paham, oh kenapa bayar zakat ke lembaga ini tuh. Supaya zakatnya itu memang lebih memberdayakan dibandingkan saya ngasih langsung selesai habis. Gitu kan? Karena lembaga amil zakat ini berfokus sama itu tadi, program pemberdayaan. Kami kemarin juga baru mendistribusikan lagi tuh di daerah Tanah Datar yang kemarin takdirnya Allah uji dengan Galodo. Itu ada beberapa orang yang kita tahu sebelumnya beliau punya usaha dan alhamdulillah sekarang mereka bisa berjalan lagi usahanya. Jalan lagi aja ya. Dari mana itu? Dari dana zakat infak sedekah. Dikelola dengan baik, diberikan kepada mereka sehingga mereka setelah ini nggak minta lagi tuh. Bahkan mereka sekarang rutin tuh kita ada celengan, mereka infak setiap hari ke situ, setiap sebulan sekali store. Kebayang nggak orang yang tadinya menerima sekarang memberi? Itu goals dari lembaga zakat itu. Yang awalnya mustahik sekarang menjadi mustahik. Ji, minum nih Ji. Iya, silakan Ji. Aji kalau minum jangan lupa baca mereknya Ji. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap ya Ji. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana? Apalagi? Sabar Ji, minum dulu Ji. Sahabat, ini ketua mau benar-benar semangat nih, luar biasa. Gimana caranya semangat Aben dibentuk untuk teman-teman dari FOS nih? Karena ini juga mungkin sebagian ada dentingan-dentingan kecil di masyarakat. Lembaga zakat itu kan saling berebut lahan. Apa kira-kira jawaban ketua FOS nih? Kalau dari saya pribadi, rezeki itu kan memang sudah ada yang ngatur ya. Oke. Betul ya. Kalau kita sering ke pasar, itu orang jual buah-buahan sebelahan tuh. Iya. Jual emas dekat-dekatan. Tapi orang yang datang itu sudah ditakdirkan Allah pasti datang ke situ. Nah, itu dia. Jadi kalau menurut saya pribadi ngapain lembaga zakat ini sikut-sikutan? Iya. Kita sama-sama punya visi untuk gerakan zakat. Zakat. Kenapa harus berebutan gitu? Orang juga yang mau bayar zakat juga paham gitu. Nah, maka harus dengan prestasi. Prestasinya apa? Program yang bagus gitu ya. Terus memberikan transparan keuangan yang transparan kepada donatur gitu. Dana terhimpun sekian, terus terdistribusikan sekian. Itu kan lebih buat donatur nyaman, sehingga trust kebentuk gitu kan. Maka agak aneh gitu sebenarnya ngelihat orang kayak gini lagi. Kita kalau malam gitu ya, malam cerah, ngelihat rembulan gitu ya. Iya. Dan bintang ke bintang gitu. Terus kita datang lihat sendiri, tiba-tiba ada orang lain datang. Oh, itu bintang saya duluan yang lihat, nggak boleh kamu, kan agak aneh gitu ya. Seluas itu gitu. Iya. Sebanyak itu. Iya, sebanyak itu. Biarin orang lain menikmati juga. Iya. Terus kayak ikan di lautan, seluas itu lautan. Iya.
banyak orang yang nelayan nggak pernah tuh ada, oh ini ikan saya nih, tadi saya udah ngetepin di sini nih gitu ya. Aman aja tuh gitu. Jadi kenapa? Karena yakin rezeki itu memang Allah yang ngatur, dan siapapun yang mau berzakat melalui lembaga itu pasti sudah tertulis. Iya, jadi bagi sahabat pendengar nih, mau berzakat kemanapun boleh. Aman. Asal asalkan lembaganya, lembaga itu memang sudah berlegalitas. lembaga legalitas siapa aja sih, Ji? Waduh, banyak ini. Ini ya. Mana nggak apa lagi. Di Sumbar itu ada berapa ya, Ji ya? Kalau di Sumatera Barat ada 18. 18 sekarang ya, Ji ya. Kita ansur nih, kita coba-coba nih. Yang pertama ada DT dulu lah. Nilai ketua dulu lah. DT ini, kalau DT sebenarnya masih baru banget. Baru banget ya. Masih anak baru. Oke, kita coba apa nih? Yang paling lama itu zakat rumah zakat. Rumah zakat. Rumah zakat, dompet duafa Singgalang. Terus ada lagi sahabat yatim, rumah yatim. Terus Arisalah Charity itu fokusnya di Padang tuh. Terus ada Aspen, tahu Aspen? Anda bilang tadi baru tahu, saya nggak. Anda udah tahu jalurnya. Jadi teman-teman kalau mau bayar zakat ke lembaga, tanya aja sudah berlegalitas belum. Oh gitu ya. Kalau sudah berlegalitas, itu legalitasnya dari mana? Kita rekomendasi dari Basnas. Kalau skala perwakilan biasanya rekomendasi dari Basnas provinsi. Tapi kalau misalkan dia buka sendiri dari RI ya, RI rekomendasinya. Kami kemarin RI, Ji. Iya. Emang Aspen kuat banget memang. Jadi setelah dapat rekomendasi itu menjadi persyaratan untuk mendapatkan legalitas dari Kemenang. Jadi lihat, kalau bapak, ibu, saudara-saudara semua mau bayar zakat ke lembaga, cek lembaganya punya legalitas nggak? Karena setiap semester itu mereka memberikan laporan kepada Basnas dan Kemenang. Dan juga diaudit gitu. Ngeri. Udah diaudit sama makhluk. Makhluknya lagi. Internal, eksternal. Iya. Diaudit sama malaikat. Allah juga tahu tuh mana yang duit kepake, duit umat, mana yang duit sendiri gitu ya. Dan Allah pasti saksikan untuk para amil yang memang mengeluarkan dana pribadi untuk perjuangan dakwah zakat, itu Allah catat pasti tuh gitu. Nah, itulah. Jadi kalau berebut kayaknya kurang ini ya. Iya. Orang tadi informasi dari Basnas saja 4T gitu. 4T baru ya. terhitung. Sumbar tuh ya. Nah, ini ngomong-ngomong kayak gini nih, Ci. Kemarin kan ada pelantikan sekaligus raker kemarin, Ji, dengan Ketua FOS Nasional. Iya. Boleh bocorkan apa saja pembicaraan kita kemarin tuh, Ci? Seperti apa perbincang ke depan? Mungkin juga para pendengar kita mau support di bagian apa gitu tentang zakat nih. Banyak. Cuman intinya gini. Intinya apa sih? Kita akan perkuat internal lembaga amil zakat. Kenapa? Karena banyak amil zakat ini belum bangga dengan pekerjaannya, Ji. Banyak amil zakat yang belum bangga dengan pekerjaannya. Ya. Mestinya bagaimana? Mestinya bangga, Ji. Maksudnya gimana nih? Kebayang nggak zaman Rasul itu orang-orang yang menjadi amil zakat bukan orang sembarangan, Ji. Orang-orang yang dipilih Rasul langsung untuk tunjuk langsung Nabi ya, langsung lah. Ya, Masya Allah. Ya. Jadi bukan sembarangan orang yang nggak punya kapasitas dan lain-lain gitu. Tapi memang ditunjuk sama Allah langsung. Nih kita nih jadi amil zakat bukan sembarangan karena saya daftar ke sini, saya karena memang udah dari sononya aja bisanya ini aja, nggak bisa. Karena memang secara takdir nih kita dilangsungkan dipilihkan di sini ya, Ci. Dipilih. Subhanallah. Saya nggak pernah milih untuk bisa di Darut Tauhid, padahal setelah lulus dari SMA Darut Tauhid, Askia Islamic School itu beasiswa dari situ, saya udah keluar dari Darut Tauhid. Tapi kenapa masuk lagi gitu kan? Iya. Dan jatuhnya bukan di sekolahnya, tapi di lembaga zakatnya kan gitu kan? Benar. Dan saya lahir di Jakarta, bayangin. Kelempar ke sini. Jadi itu kan memang sudah takdirnya gitu ya. Jadi harus bangga kita jadi amil ini, karena amil ini salah satu profesi yang ada di Al-Quran juga gitu kan. Iya betul ya. Jadi saya kalau ditanya apa kerjaan, jadi amil. Saya bilang gitu sih.
Jadi ini sudah profesi ya. Profesi sih. Ada dua dapat ya, secara legalitas undang-undang. Iya. Secara legas yang di dalam Al-Quran ya Ji ya. Betul. Jadi harus bangga jadi amil. Maka kapasitas amil ini harus benar-benar dikuatkan. Amil profesional. Amil profesional. Maka di forum zakat itu yang nanti akan menjadi salah satu program kita untuk perkuat amil internal. Sehingga amil-amil ini satu bangga, yang kedua mereka bisa bergerak secara profesional. Iya. Jadi nggak ada ceritanya amil yang ini saya nggak suka lah sama amil yang ini, saya sukanya sama amil yang ini, nggak bisa. Ada standar amil nantinya tuh Ji. Jadi semua amil tuh sama di mata Muzaki. Oh, siapapun yang saya pengen zakat ke lembaga itu bukan karena amilnya. Iya, tapi gitu karena tapi karena memang lembaga itu amilnya sudah profesional gitu. Jadi ke siapapun nanti amil yang datang fine aja orang tuh gitu. Nah, maka target kita yaitu amilnya perkuat, dan salah satunya kita pengen coba mengumpulkan database dari amil yang ada di Sumatera Barat ini. Kita akan cek kembali mereka yang sudah bersertifikat, karena jadi amil juga ada sertifikasinya juga. Iya ya. Kita akan cek lagi mana, dan itu kan jangka waktunya 3 tahun ya. Dan 5 tahun atau 3 tahun Ji? 3 tahun kayaknya. 3 tahun ya. 5 enggak? Lupa juga saya. Kira-kira begitu, antara 3 dan 5 lah. Soalnya saya udah habis kayaknya juga. Makanya harus didorong gitu. Kalau 3 tahun kayaknya belum lupa kan. Kalau 5 tahun kayaknya udah lupa. Udah habis. Jadi makanya ini kita pengen kuatkan di situ, supaya apa? Supaya amil-amil ini nggak diremehkan. Gitu. Iya. Makanya kalau untuk seluruh amil di lembaga zakat, kalau ditanya apa profesinya, amil, udah. Saya jadi amil zakat. Nggak perlu malu. Kenapa harus malu gitu ya? Kita bekerja halal, membantu orang lagi. Itu banyak disampaikan beberapa donatur kami. Enak ya di DT katanya. Kerjanya ngebantu orang. Kerjanya ngebantu orang. Kerja ya? Kerja ngebantu orang. Kerjanya Iya benar. gitu kan. Orang lain kerja memang, tapi untuk pribadi sendiri gitu. Iya. Tapi lembaga amil zakat, amil program, masya Allah tuh turun terjun kemarin waktu kebencanaan, berapa banyak amil zakat yang nginep di sana untuk membantu gitu. Terus untuk pemberdayaan ekonomi, bahkan banyak orang-orang yang dibantu sama amil zakat yang sekarang akhirnya sukses, hartanya lebih banyak dibandingkan amil zakat sendiri. Betul. Tapi mereka tenang aja tuh, karena saya yakin amil zakat ini salah satu tentara Allah juga yang diturunkan dalam dakwah di dunia perzakatan. Sehingga saya ngerasa amil zakat ini kalau misalkan jalannya lurus benar gitu, nggak macam-macam, tenang aja hidupnya tuh. Iya. Cukup aja tuh. Lapang gitu ya. Iya, lapang aja. Beras di rumah habis, tiba-tiba ada yang ngasih. Ada aja gitu. Iya. Tapi memang takdirnya gitu. Jadi kita pengen coba di rumah gerakan zakat ini, di forum zakat, supaya amil-amil ini terperhatikan gitu. Kenapa? Tadi karena manfaat dari gerakan rumah gerakan zakat atau forum zakat ini adalah untuk lembaganya masing-masing. Kalau misalkan amilnya tidak dapat dampak dari adanya forum zakat, buat apa ada forum zakat gitu. Satu itu. Yang kedua, kita pengen gerakan zakat ini bisa diterima oleh seluruh masyarakat. Seluruh masyarakat yang mana? Yang memang mereka sudah mampu untuk bayar zakat, dan juga orang-orang yang menerima zakat supaya bisa lebih pas yang menerima. Dan mereka sadar, oh saya bukan bagian dari 8 golongan itu gitu. Jadi saya nggak berhak menerima. Nah itu kan yang terjadi pada zaman Umar bin Abdul Aziz ya. Ada satu daerah yang sampai daerahnya itu dicari orang susah tuh nggak ada. Kadang nggak ngaku-ngaku. Kalau di sini nyari orang yang zakat. Kadang orang kaya pun ngaku. Ini PR. Ini PR ya. Ini sebenarnya mental ya Ci ya. Mental kita memang mestinya gimana Ci? Apakah boleh ini ya? Kadang-kadang orang membayar zakat susah membedakan mana THR, mana uang zakat. Aji pernah punya pengalaman kayak gitu nggak?
Kalau secara langsung belum gitu. Cuman saya pernah dengar ya itu tadi kisahnya dari beberapa donatur yang sampai sekarang tuh masih bingung membedakan mana zakat, mana infak, mana sedekah gitu kan. Karena kayak gini ya Ji ya, walaupun niatnya infak 200.000, 300.000, tapi niatnya infak, sementara zakatnya belum dibayar, belum terbayar kan Ci? Belum. Gitu Karena kan? kan inama a'malu Ini binniyat, ya gitu kan. Jadi supaya jangan ragu-ragu, ini tanya kepada ini. Ada waktu itu pernah salah seorang, dia bukan pengusaha, dia dosen. Dosen minta tolong untuk ngitungin zakatnya. Semua penghasilan udah dimasukin, terus dia pengen dikurangi sama pengeluaran yang memang bisa gitu ya. Iya. Pas dihitung belum nyampe masuk ke hitungan zakat gitu. Saya bilang, Pak Haji ini belum masuk zakat, tapi kalau mau infak bisa, saya bilang gitu. Oh masa? Saya merasa udah kok katanya gitu. Enggak Pak Haji, beneran begini hitungannya dijelasin. Ternyata banyak orang yang dia sepengen itu untuk berzakat gitu. Ini cita-cita tadi kayaknya Ji. Iya kayaknya, cuman Udah memang belum terungkap aja. Iya makanya kayaknya memang harus benar-benar tuh dipastikan gitu. Karena nggak semua harta yang dikeluarkan itu zakat gitu. Tapi bisa jadi harta yang kita keluarkan itu menjadi infak kita dan menjadi sesuatu yang pasti ada nilainya di mata Allah gitu. Makanya ini jadi penguat nih di lembaga zakat. Makanya coba nanti salah satu programnya kita akan adakan roadshow. Kalau selama ini kan banyak roadshow Palestina, membantu saudara-saudara kita di Palestina gitu. Nah, kita pengen coba roadshow tentang zakat ya. Kita pengen minta tolong ke kiai ulama yang memang ada di Sumatera Barat ini, buya-buya yang memang paham tentang zakat. Itu bisa bareng-bareng forum zakat untuk bisa mensosialisasikan ke masyarakat. Saya yakin dengan dana zakat yang terkumpul dikelola dengan baik, insya Allah tuh banyak masyarakat Sumatera Barat yang mudah-mudahan hidupnya bisa terangkat lagi tuh. Betul Ci. Karena kan sebenarnya kayak gini, ketika sebenarnya teredukasi dengan baik, ya mungkin kayaknya kayak gini juga kita harus bareng-bareng edukasi publik nih Ci. Ya dari berbagai sisi. Contoh kayak gini ya, seumpama dalam bencana nih, kita kan kumpul baju bekas ya. Ya mestinya di lokasi bencana itu tidak semua sebenarnya butuh baju bekas. Bahkan sudah menggunung baju bekasnya. Baju-baju bekas itu kalau seandainya dibagi di saat tidak ada bencana nih kepada masyarakat di sekitar kita, sebenarnya banyak yang butuh baju itu Ci. Betul. Ya nggak Ci? Tapi kalau di tempat ini karena sifat kita emosional, ya kan seakan-akan itu saja butuh, pada akhirnya itu dibakar lah kan Ci, dibuang. Benar gak Ci? Jadi kalau nanti teredukasi dengan baik ya kan, itu sebenarnya masih kesadaran publik boleh yang kayak tadi tuh, boleh ya minimal melaksanakan kewajiban zakatnya, mau ambilnya terserah siapa, benar gak Ci? Iya betul. Ke DD bisa, ke DT bisa, ke rumah zakat bisa, begitu ya. Ke IZI bisa, yang lain-lain bisa gitu ya. Kalau Aspen terakhir aja. Ke Bukit Tinggi Aspen langsung. Oh Aspen langsung. Aspen ya? udah banyak ini. Aspen terakhir aja lah Ji. Nomornya terakhir aja. Tapi kalau Z itu kalau dibalik hurufnya kata Zainuddin, itu sudah dahuluan kan. Paling diingat ya. Kami naruh hurufnya A Ji. Kalau A itu duluan dibanding D kan. Benar ya. Aduh ya. Kayak masjid Ji. Masjid itu kan suksesnya para dai kita, ulama kita mengedukasi tentang man bana masjid, dan itu kan hadis bagi siapa yang membikinkan masjid maka nanti dibangunkan rumah di surga. Padahal di sisi lain juga ini kan, barang siapa yang tidak membayar zakat Allah setrikakan hartanya kan. Gitu sih. Sepakat nih Pak Ketua. Semoga usul Pak Ketua semangat gerakan zakat di Sumbar itu 4T bisa tertampung sedemikian rupa hingga Sumbar menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur nih. Alhamdulillah. Ya kita dapat juga sih beberapa masukan dari beberapa tokoh. Beliau berharap zakat ini bisa menjadi sebuah rutinitas. Kemarin kan juga dukung gubernur hadir gubernur ya. Apa pesan gubernur sih Ji? Ya salah satunya itu. Satu, gimana caranya masyarakat rantau orang Sumatera Barat ini kembali berzakat untuk daerahnya, untuk membantu. Nah salah satunya memang beberapa mungkin sudah gitu ya, cuman memang tidak terdata aja gitu. Makanya ini jadi penguat buat kita supaya datanya bisa terkumpul dengan baik. Terus yang kedua,
menjadikan zakat ini sebagai rutinitas. Rutinitas ya. Maksudnya rutinitas ini jadi setiap bulan menerima gaji sudah ada alokasi dana untuk zakat. Zakat ya. Jadi nanti lembaga zakat tinggal menyampaikan sudah tanggal sekian, yuk berzakat gitu. Atau datang langsung jemput zakatnya gitu. Atau paling mudah sekarang tinggal transfer gitu kan. Berapa nomor rekening nggak ada sini? Enggak, rekening DT aja. Rekening DT. Tuan rumah nggak boleh sebut ke rekening. Itulah. Makanya saya bilang zakat ini sebenarnya saya belum ketemu lembaga zakat yang mempersulit masyarakat untuk berzakat. Iya. Bahkan kalau aduh saya nggak bisa tapi saya pengen langsung tunai, bisa datang ke rumah, datengin tuh sama Amil tuh gitu. Saking pengen menolong orang-orang yang mau bayar zakat gitu. Nah, itu bedanya tuh Ji. Kalau bayar-bayar yang lain kadang syaratnya harus ini itu ini enggak. Syaratnya paling kita niatkan ini jadi zakat, setelah bayar ikhlaskan tuh. Nanti tugas lembaga zakat satu transparansi terhadap keuangan yang diterima, terus yang kedua melaporkan program-programnya gitu. Maka ini yang sedang dikuatkan nanti di rumah gerakan zakat ini gitu ya, atau di forum zakat. Mudah-mudahan nanti setiap lembaga zakat yang ada di Sumatera Barat bisalah sama-sama kita berkontribusi sinergi untuk menguatkan pergerakan zakat ini sehingga masyarakat tuh melihat oh lembaga zakat bukan seperti orang-orang yang pengen menang sendiri. Karena kita dapat apa dari lembaga zakat gitu. Selain kita berharap ini memang jadi amal kebaikan gitu kan. Iya. Terus amal kebaikan dan jembatan kebaikan. Sehingga kita saling terkuatkan. Betul. Visi Aspen jembatan kebaikan untuk saling nguatkan sih. Pantesan pasiwan. Iya, jadi itu aja sih kita. Iya benar sih. Mudah-mudahan ya kita amil-amil ini berharap menjadi pejuang Allah di sini, diakui sama Allah. Oh dia orang yang sudah berjuang untuk gerakan zakat gitu. Maka Allah ridho, itu enak banget itu Ci. Iya. Gitu. Sebenarnya juga ini aja ke depan juga Muzaki ya. Muzaki kita juga kita kayak kolaborasi antara Muzaki, Mustahik dan Amilin ya. Para Amilin sebenarnya kayak gini. Mungkin saja Muzaki punya usulan, enggak apa-apa, usulkan aja kepada lembaganya. Boleh. Ya kan, ada DT, ada yang lain tadi ya. Ada rumah zakat, ada ini begitu ya. Iya, justru kita tuh sebenarnya senang banget kalau misalkan Muzaki ini ngasih rekomendasi atau ngasih masukan. Harusnya lembaga zakat lebih transparan. Itu PR buat kita berarti gitu. Oh di tempat saya ada nih orang yang berhak menerima zakat, kata orang yang Muzaki. Kita akan cek tuh, datengin, survein. Ketika dilihat memang berhak, ya kita coba apa yang perlu dikasih untuk mereka gitu kan. Kalau misalkan modal usaha, ya kita coba untuk modal usaha apa gitu ya. Sehingga nanti ada pendampingan gitu kan. Supaya Supaya ya tadi dampak dari zakat yang diberikan ini dahsyat gitu. Iya. Sebenarnya dampak ini yang penting sebenarnya kan Ji. Betul. Kalau seandainya membagikan itu sebenarnya siapapun bisa. Tapi bagaimana memikirkan dampaknya jangka panjang ini penting. Bahkan kayak tadi kan, salah satu diantaranya kita edukasi agar sebenarnya yang tidak berhak menerima zakat jangan minta zakat dong. Iya. Kapan perlu nih kami minta membayar zakat gitu. Betul. Kan. Karena zakat ini kan dia antara kadang mirip-mirip THR, BLT yang tadi. Orang nganggapnya itu BLT semua dapat gitu. Iya. Memang PR yang harusnya waktu itu selesai bagi zakat cuma 1 jam, ini berjam-jam saya harus jelasin gitu. Tapi memang itu tugas seorang amil juga gitu. Iya. Supaya masyarakat tuh lebih saya yang harusnya bayar zakat gitu. Jadi nggak semua, kalau apalagi zakat fitrah itu benar-benar riskan banget. Ada yang udah malam takbiran, saya belum bayar kacau itu. Tapi biasanya juga sampai malam tuh. Tiba-tiba ada aja yang masih bayar. Terus sebagai amil terus gitu kasih gitu. Betul sih. Wah keren banget nih. Baik Ji, ini keren sekali cerita zakat kita nih. Kalau kalau di DT sendiri apa sih program unggulan Ji? Kalau kami masih di program dakwah, pemberdayaan dakwah. Salah satunya kita ada program rumah tahfiz Quran. Oke, sahabat yang mau rekeningnya nyusul aja ya. Nyusul. Cari ya.
Tapi kami sebenarnya pengen menyampaikan ke masyarakat Sumatera Barat kalau ada anak-anak yang memang atau teman-teman sendiri gitu di Sumatera Barat yang punya pemikiran, kayaknya saya berpotensi nih untuk bisa menyelesaikan hafalan Al-Quran gitu. Kami tahun ini buka nih pendaftaran gitu ya, yang akan diterima sekitar 30 orang lah. Untuk bulan ini 30 orang. Kita nggak banyak gitu sih. Jadi satu tempat 20 orang maksimal gitu. Maksimal banget 20 orang. Supaya apa? Supaya kami bisa kontrol. Cuman mudah-mudahan rumah Qur'annya banyak gitu sih. Iya. Sekarang alhamdulillah sudah ada 3 nih di Padang, di Bukit Tinggi, satu lagi di Tanah Datar gitu. Nah, rencana mau di Agam sama di Padang Pariaman. Tahun ini mudah-mudahan bisa terwujud gitu. Karena kami berpikir seperti ini. Jadi kualitas itu lebih diutamakan sekarang. Gitu, supaya apa? Supaya mengurangi pola pikir saya mustahik gitu aja. Nah, maka salah satu program unggulan itu. Dan yang kedua, kita sedang mulai ke pemberdayaan UMKM ya. Daerah Pantai Padang, di Padang di Taplau ya. Kita sekarang lagi ngebina beberapa UMKM yang memang anak-anak mereka juga anak yatim duafa yang kita bina juga gitu. Kita barengan kerjasama sama Gerak Muslimat Indonesia juga gitu. Jadi setiap 1 bulan sekali ada pendampingan untuk mereka. Ngapain pendampingannya? Belajar ngaji supaya imannya naik. Kan tadi PR-nya AA tuh. Siapapun yang bersentuhan sama Darut Tauhid harus naik imannya. Berat makanya Ji. Jadi sekedar ngasih juga orang belum tentu naik imannya. Kadang orang terus-terusan dikasih malah nggak tahu diri juga. Ada orang yang begitu Ji. Tiba-tiba dikasih, tahun depan gak dikasih, loh biasanya ngasih gitu. Atau tetap dikasih, cuman dikasihnya agak berkurang. Oh kemarin gak segini. Harusnya kan dikasih kan nerima ya gitu. Kita gak ada janjian pula gitu ya. Kita gak ada MOU bahwa harus sekian. Nah makanya ini yang menjadi PR buat kami gitu. Maka program-program yang harus diluncurkan memang program-program seperti itu. Nah, salah satunya lagi pendidikan, karena kami merasa pendidikan ini salah satu program yang harus dikuatkan. Kalau misalkan pendidikannya kuat, insya Allah nanti untuk kedepannya di beberapa aspek akan aman tuh. Di Mentawai salah satunya yang saya dapat informasinya pendidikannya. Gitu, apalagi pendidikan agamanya gitu. Karena kan mereka banyak yang mualaf. Kemarin saya ketemu sama beberapa mualaf tuh, yang dia mualaf, baru belajar Al-Fatihah gitu. Sebenarnya setelah kemarin misalnya pengen aja tinggal di situ terus-terusan tuh. Gimana gitu, kebayang nggak antum ngajarin Al-Fatihah ke mereka? Al-Fatihahnya belum sampai, belum bisa mereka Al-Fatihah. Kalau misalkan Al-Fatihah itu dipakai untuk sholat terus, gimana belajarnya tuh? Benar ya. Makanya anak saya itu nggak boleh belajar Al-Fatihah sama selain saya. Iya juga. Makanya Amil tuh berpikirnya gitu juga. Jadi jangan sebut Amil materialis. Enggak. Betul, kita justru kadang lebih bahagia ketika orang yang dikasih itu bersyukur. Dan ketika orang yang dikasih itu tepat sasaran gitu. Maka di DT itu berharapnya gitu, program itu tepat sasaran. Benar-benar ada perubahan lah dari si penerima. Kita lagi mengurangi program yang sekali kasih gitu ya. Sekali kasih selesai gitu, lagi ngurangin gitu. Bukan kita nggak mau, cuman alangkah baiknya ketika di tahun yang berikutnya kita ketemu lagi sama orang yang setahun sebelumnya nerima tapi mereka bayar zakat. Itu lebih Masya Allah itu. Kenapa Mbak Teh kesini nggak kesini? Enggak Pak Haji, saya mau berzakat. Berzakat gitu ya. Kebayang kalau misalkan itu kan, kalau misalkan seperti itu gitu ya. Itu ada beberapa alumni juga dari Darut Tauhid yang memang takdirnya keterima jadi tentara, polisi gitu, jadi pengusaha. Datang ke DT balik tek. Itu penerima manfaat pendidikan tuh. Mau bayar zakat. Aduh. Wah adem itu.
Itu kan karena dengan zakat itu jadi hati jadi tentram, ya kan, jiwa adem, bahagia, Nah, itulah. iya. Jadi mereka tenang. Iya, mereka merasa Hashtagnya itu tentram berzakat. itu punya Aspen lagi tuh. Banyak gitu kan. Aduh. Tapi memang gitu Ji. Iya. Memang harus benar-benar gitu. Iya. Program-program dari kita ini harus punya dampak. Kita berpikirnya kalau di lembaga Darut Tauhid sendiri, khususnya yang di Sumatera Barat, kita pengen dampak dari program kita tuh nggak sekedar lulus, setelah lulus udah. Yeah. Bahkan ketika nanti para penghafal Quran ini lulus dari Baitul Quran atau rumah tahfiz Quran kita, itu ada beberapa universitas yang siap tampung tuh. Rektor-rektornya bilang, yaudah kalau misalkan ada lulusan Darut Tauhid yang dia hafal minimal 10 juz, masuk aja sini gitu. Masuk aja sini, rupanya kedokteran kan? Masuk aja sini, kedokteran. Gitu sih. Iya. Tapi alhamdulillah mereka kan selesai 30 juz gitu. Iya. Bahkan kemarin informasinya ada yang mulai kuliah di luar negeri, Ada di ya, Timur ya? Tengah gitu ya. Dan terus gimana lembaga Darut Tauhid jadi makin bagus? Lembaga Itu Darut Tauhid gitu. DT ini seluruh Indonesia deh, Ji. Alhamdulillah. Ada di setiap provinsi ya. Ada setiap provinsi. Kalau kita di provinsi namanya kantor perwakilan. Kantor perwakilan ya. Di bawah provinsi ada namanya kantor pelaksana program. Iya, jagalah hati itu Waduh, ya. itu Masya berat, Ji. Allah. Iya. Apalagi kalau kita ambil nih, kalau ngerasa udah, saya kan dia bisa kayak gitu karena saya ngasih. Oke. Oh itu Nggak hati-hati boleh ya? itu Amil. Hati-hati. Iya. Itu hati-hati banget tuh Amil. Dia itu kita ini dijadikan jembatan kan, Ji? Jembatan aja. Hanya jembatan, bukan siapa-siapa kita. Iya. Hanya mengalirkan, menjembatani gitu ya, Ji. Aspen visinya tadi itu ya, Ji, ya? Jembatan kebaikan. Jadi Kita nggak ada apa-apanya. Iya, gitu. Bahkan jembatan itu dibawa, diinjak ya, untuk supaya dia sampai. gitu ya. Dan nggak perlu berbangga diri. Tapi Amil itu bangganya itu ya karena profesinya, bukan karena saya udah ngebantu dia. Itu mah urusan Iya, Allah. betul. Allah yang ngasih ganjaran. Karena sebenarnya yang bantu dia itu adalah donatur. Betul. Ya kan? Dan kita mah apa ya? Nah, kita hanya jembatani. Iya, betul. Tapi kan antara yang memberi dengan yang memfasilitasi sama dapat kan, Ci. Cuman Gitu. Maka kita cuman berharap apa yang kita kasih ya mudah-mudahan bisa menjadi kebaikan buat orang itu, buat saya jadi amal. Udah selesai. Satu aja berdampak surga nanti buat para donatur. Amilin dapat, Iya. donatur kebagian. Donatur kebagian. Atau donatur kebagian, amilin dapat. Iya. Pasnya yang mana ya, Ji? Dua-duanya yang pasti. Makanya harusnya bahagia. Harus bahagia. Karena ini kebayang nggak? Amil itu kan bikin orang sukses aja kerjanya. Iya. Saya dulu sama beberapa orang keluarga tuh bilang orang lain dibantu terus katanya. Orang lain sukses terus. Giliran kita mah gini-gini aja. Ya orang lain ngeliat gini-gini aja, tapi saya tenang aja. Tenang aja tuh hidupnya. Iya. Nah, itu kan yang paling penting gitu. Jadi kalau misalkan kita jadi Amil haus pujian, hati-hati tuh. Iya. Makanya kadang saya tuh agak malu ketika peresmian ini atau penyerahan bantuan simbolis ini maju ke depan. Aduh, Iya, kita hanya malu Ji gitu. Kita siapa sih? Ya tadi kita cuma jembatan diinjak-injak gitu kan. Ya mudah-mudahan kita dapat kebaikannya aja gitu. Tapi kalau biar diinjak asal jembatan ke surga aja. Iya. Buat apa dipuji-puji kalau ternyata itu mahkota ke neraka. Iya ya. Nah, itu makanya hati-hatilah. Nah salah satu kenapa kita harus berzakat melalui lembaga itu salah satunya untuk muzaki, untuk menjaga keikhlasan. Keikhlasan satu. Itu bisa jadi kalau langsung habis agak euforia kita ya. Biasanya kan gitu. Saya kerjakan nih. Iya. Baris gitu. Semua baris cium tangan, laki perempuan cium tangan gitu. Makanya ya ini salah satu untuk menjaga gitu. Iya. Tapi tetap nanti tugas jadi dari lembaga amil zakat akan memberikan laporan. Inilah orang yang dibantu. Iya. Gitu. Yang jelas amil zakat itu amilin ada di dalam Al-Quran. Itu dilakukan oleh para nabi dan sahabat begitu ya. Oh, iya. Ini kalau berzakat melalui amilin
dapat sunnahnya. Sunnah. Tapi yang penting jaga keikhlasannya, begitu ya. Ji, kayaknya enak banget ngomong Ji, tapi rasa-rasanya kita udah nyampe di ujung nih Ji. Enak banget ya kalau dengan orang yang gagal hati ini luar biasa nih, murid Agim. Mudah-mudahan kalau ke Padang Agim nanti mampir di sini Ji. Masya Allah. Ji, kira-kira closing statement apa kira-kira nih Ji? Ya, salah satu cita-cita dari gerakan zakat ini kan supaya masyarakat terbiasa untuk berzakat, menjadikan zakat ini menjadi prioritas utama, karena tadi itu zakat ini salah satu rukun Islam. Rukun Islam yang memang menjadi rukun atau kekuatan dari seseorang untuk keislamannya gitu. Dan memang ini harus menjadi sebuah cita-cita masyarakat Islam supaya apa? Supaya mereka mengindahkan apa yang memang Allah perintahkan gitu, dan juga tidak menjadi kesenjangan sosial antara sesama manusia gitu, sehingga banyak manusia yang mendapatkan manfaat dari zakat tersebut, dan juga orang yang berzakat juga tetap terjaga keikhlasan hatinya begitu. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa menjadi salah satu informasi, dan Allah takdirkan ini menjadi sebuah informasi menggugah hati untuk bisa tergerak untuk berzakat melalui lembaga gitu ya, supaya zakatnya lebih aman. Bukan berarti zakat di tempat lain gak aman gitu ya, tapi mudah-mudahan gitu ya lebih terjaga gitu hatinya. Begitu Ji, mudah-mudahan. Masya Allah. Baik Ji, semoga ini bermanfaat buat gerakan zakat. Yang jelas zakat itu kewajiban. Soal amanahnya diserahkan ke lembaga itu pilihan para donatur ya. Ingat ya, zakat itu kewajiban, kemana mau berzakat itu pilihan. Yang jelas FOS mengatakan ada lembaga-lembaga ini ya. Mungkin cari aja ya, cari aja. Sahabat semuanya, zakat itu membuat hati menjadi tentram, pikiran menjadi adem ya, dan zakat itu akan menumbuhkan harta kita kalau Allah yang menyampaikan itu benar adanya. Jadi mari berzakat karena zakat itu menentramkan. Akhirnya saya Zulfam Yadi, saya Fabian Andara Pratama mengucapkan terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.